Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'amihi al-mutawafirah wa ataihi mutakathirah wa mananihi muta'addidah. Huwa alladhi ja'ala qawla wa fi'la wa qarara nabiyya hadith thumma sannanaha fatasanna bihal muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mengawali majelis kita pada subuh ini, mari sama-sama lafalkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata jua. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji ulang tentang sirah sahabah yang sampai pada asrul tabi'in. Pada pertemuan sebelumnya kita bicarakan sosok ulama dan juga sekaligus hakim yang terkenal karena tidak mengambil gaji dan upahnya. Inilah dia Masruq bin Al-Ajdah. Dalam sebuah ungkapan Masruq berkata, cukuplah seseorang itu memiliki ilmu yang dengan ilmunya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah seseorang itu memiliki kebodohan yang dengan kebodohannya membuatnya merasa takjub dengan amalannya. Cukuplah ketakutan Masruq terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbukti ketika dia berdiri di hadapan Allah saat melaksanakan ibadah salat selama berjam-jam sampai kedua kakinya membengkak. Air mata istrinya berderai karena rasa sayang dan kasihan terhadap Masruq. Nah, jadi dengan ungkapannya tadi Bapak Ibu, pembuktian Masruq kepada kita pada kehidupan harian beliau adalah saking takutnya terhadap Allah, dia sanggup melaksanakan sholat berdiri di hadapan Allah berjam-jam sampai kedua kakinya membengkak, sampai air mata istrinya berderai karena kasihan. Baginda Rasulullah selaku suri tauladan kita pun baginda Rasulullah melaksanakan ibadah sunat malamnya sampai bengkak kaki beliau. Subhanallah tabarakallah, kalau contohnya saja sudah begitu, lantas kita masih terlena. Terkadang dalam keseharian belum sanggup untuk rutin istiqomah melakukan qiyamul lail. Kita saja mungkin hanya mampu 2 rakaat, 4 rakaat sebelum subuh. Rasulullah tunjukkan seberapa dekatnya Rasulullah dengan Allah, seberapa cintanya Rasulullah dengan Allah, dengan menunjukkan bengkak kaki beliau untuk ibadah. Masruq bin Al-Ajdah meniru itu. Ini masuk pada ranah tabi'in. Ia menunjukkan rasa cintanya dengan bukti nyata. Berdiri di hadapan Allah dalam malam-malamnya selama berjam-jam. Subhanallah tabarakallah. Mungkin memang ya dalam salat qiyamul lailnya itu dia mengkhatamkan Al-Qur'annya
berjam-jam itu ya bagaimana, sampai bengkak kakinya. Ia juga pernah berkata, Bapak Ibu, barang siapa yang ingin mengetahui ilmu para ulama terdahulu, para ulama zaman sekarang, mau tahu ilmu para ulama zaman dulu, mau tahu ilmu para ulama zaman sekarang, itu sekarang yang dimaksudkannya masih pada abad ke-14. Karena hitungannya tabi'in itu setelah wafatnya Rasulullah. Kalau mau tahu ulama zaman dulu, berarti zamannya Rasulullah, para sahabat. Dan ulamanya zaman sekarang yang diungkapkan oleh Masruq itu zaman tabi'in. Karena hidupnya kan saat itu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka satu kuncinya, ujar Masruq, mau tahu ilmu ulama zaman dulu, mau tahu ilmu ulama zaman sekarang, baca olehmu surah Al-Waqiah. Subhanallah. Mau tahu ilmunya, baca surah Al-Waqiah. Ada apa dengan surah Al-Waqiah? Masruq bin Al-Ajdah, Bapak Ibu, membaca surah Al-Waqiah dengan mentadaburinya, dengan mentafakhurinya, dan dengan khidmat khusyuk. Surat itu berpengaruh terhadapnya karena saking agungnya kandungan yang ada di dalamnya. Karena surat ini, Al-Waqiah itu, Bapak Ibu, di dalamnya mencakup tentang dua perkara, yaitu perkara negeri akhirat dan juga perkara negeri dunia. Jadi dunia dan akhirat itu diceritakan dalam surah Al-Waqiah. Dua perkara ini tercangkup di dalam satu surat, yang kemudian surat ini mempengaruhi kehidupan Masruq bin Al-Ajdah. Mungkin ada idolanya Bapak Ibu kita ini, ada kesenangannya, ada kecintaannya pada satu surat. Kita yang Syafi'iyah, murid-muridnya Syafi'i ini memang lebih cenderung dari kecil-kecil, terutama kita di daerah Inhil, Tembilahan, mungkin cinta dengan surah Yasin. Kenapa? Karena itu selalu yang diulang-ulang. Surat Yasin, bahkan acap kali kalau orang-orang tua kita hafal akan surah ini. Jadi namanya surah idola. Namun tidak mesti harus dikhususkan pada surah Yasin saja yang dibaca. Maka kan ada ungkapan Yasinan. Kenapa Yasinan? Karena memang yang dibaca surah Yasin. Tapi Al-Quran itu bukan surah Yasin. Al-Quran itu 114 surah. Ada surat-surat yang lain di dalamnya. Namun kita lebih cenderung, yang penting katanya Yasinan. Ya Alhamdulillah, dalam satu minggu masih sempat baca Al-Quran surah Yasin. Semestinya memang dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya itu ya, mungkin istimewa di Yasin. Nah, tambah lagi, kalau kita mengistimewakan surah Yasin, ya tidak ada salahnya. Namun sebaiknya memang sebukuan Al-Quran itu ya ikut disentuh. Kalau surah Yasin dalam seminggu bisa dibaca satu kali, dan surat-surat lain bisa dibaca satu kali, khatam Al-Qurannya. Kalau dalam seminggu bisa baca surat Yasin satu kali, tapi Al-Fatihahnya juga satu kali. Ya, naudzubillah, tidak mungkin, karena Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang dalam sholatnya. Kalau satu surat itu dibaca di luar sholat saja satu kali, maka hitungannya khatam satu Al-Quran. Namun memang idola surah Yasin. Nah, Masruq bin Al-Ajdah mengidolakan surah Al-Waqiah. Kalau dalam surat Yasin kandungannya bagaimana? Luar biasa juga surah Yasin itu, mulai dari
dalam kandungan rahim ibu sampai di kalang tanah. Itu surat Yasin. Jadi hitungannya cerita kita di sana. Tapi di dalam surah Al-Waqiah, kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi, dunia akhirat, dua perkara ini ada di dalamnya. Sehingga para ulama-ulama salaf kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita memang menganjurkan setelah sholat maghrib menjelang isya itu ya surah Yasin dibaca, surat Al-Waqiah ini dibaca. Karena ketika mampu membaca surah Al-Waqiah, mustahil orang itu menjadi fakir, menjadi miskin, tinggal di dunia. Kenapa? Karena di dalamnya tercakup dua perkara dunia dan akhirat dalam surah Al-Waqiah. Tahu bagaimana Masruq membacanya? Membacanya tidak semata-mata membaca dengan lisan. Membacanya Masruq tidak semata-mata lafaz-lafaz yang keluar dari mulut. Masruq bin Al-Ajra, Bapak Ibu, membaca surah Al-Waqiah itu sungguh-sungguh dengan mentadabburinya. Tidak cukup mentadabburi, juga dengan mentafakkuri. Tadabbur, tafakkur, tambah lagi penuh dengan rasa khidmat. Jadi satu-satu, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, di depan kita di rak-rak Al-Quran ini ada terjemah Al-Quran. Coba Bapak Ibu sekali-sekali ketika membaca Al-Quran itu, ya baca ayat bahasa Arabnya, lafaz Arabinya, tambah lagi renungi bahasa Indonesianya. Karena memang ada. Bahkan Al-Quran itu kalau di Madinah, di Makkah, Saudi Arabia, sudah dikembangkan ke 104 bahasa dunia. Ya, ambil Al-Quran apa maunya. Terjemah bahasa Chinanya ada, terjemah bahasa Thailandnya ada, bahasa Indianya ada, bahasa Urdunya ada. Bahasa apa? Semua terjemahnya sudah ada. Karena di percetakan Madinah itu sudah kembangkan 104 bahasa. Termasuk di dalamnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin mentafakurinya, ingin mentadabburinya, ingin khidmat khusyuk membacanya, ya buka Al-Qur'annya, lantas baca lafaz Arabinya, setelah itu baca terjemahnya, satu kalimat bacain, satu ayat bacain. Barulah kita bisa merenungkan, menghayati. Nah itu tadabbur, tafakkur. Tadabbur merenungkan, tafakkur dihayati. Khidmat dengan sungguh-sungguh, dengan dalam. Dipikirkan, oh apa maksudnya begini? Karena memang banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Al-Quran, dan Al-Quran itu sumber utama ilmu. Semua keilmuan ada dalam Al-Quran. Dengan cara begitu Masruq bin Al-Ajra membaca, sehingga surah Al-Waqiah ini berpengaruh terhadapnya. Karena memang kandungan yang ada di dalamnya mencakup perkara dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Begitulah surah Al-Waqiah sebagaimana yang dipahami oleh Masruq bin Al-Ajra. Ini sosok tabi'in yang terpercaya radhiyallahu anhu. Tabi'in yang terpercaya ini, Bapak Ibu, pernah melaksanakan sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pernah menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Dan dia dilahirkan saat Rasulullah SAW masih hidup lagi. Rasulullah masih hidup, di akhir-akhir hayat Rasulullah ini dilahirkan Masruq bin Al-Ajra. Makanya dia dalam ranah tabi'in. Rasulullahnya tidak ada lagi, tapi yang langsung berguru kepada Rasulullah masih banyak. Kalau bertemu dengan Rasulullah, masuk dalam ranah sahabat.
Namun ketika dia baru dilahirkan, tentu ya belum kenal. Kita umur 5 tahun saja sudah nggak ngerti lagi apa yang sudah kita kerjakan. Hitungannya masih hitungan bayi. Rasulullah masih hidup, Masruq bin Al-Ajda dilahirkan. Kedua telinganya mendengar langsung gema Islam yang pertama sejak ia masih bayi. Artinya dia mendengarkan suaranya Rasulullah. Dia hidup sampai peristiwa ujian bagi kaum muslimin dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi hidupannya Masruq itu dilahirkan saat Rasulullah masih hidup, wafatnya nanti saat terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun dia selamat dan dijauhkan dari dirinya. Dia ini adalah seorang hakim yang adil. Dia pernah mengatakan bahwa dia lebih suka jika hidup bisa memutuskan suatu perkara dengan benar daripada bergabung dengan pasukan berkuda di jalan Allah selama 1 tahun atau berperang selama 1 tahun penuh. Nah, lebih senang berada di balik meja memutuskan perkara dibandingkan berada di lapangan dengan menghunus pedang. Ini teringat lagi kita dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Di antara perintah dalam Al-Quran itu, kalau sebagian kamu keluar untuk berperang, hendaknya sebagian lagi mau untuk menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini artinya memang di balik meja belajar. Karena kita ini terbagi, ada yang suka di lapangan, ada yang suka di dalam. Kalau dalam penelitian keilmuan itu ada field research, ada library research. Field research itu penelitian lapangan, dia ke lapangan melihat, meneliti secara langsung, berkontribusi dengan cara terjun langsung, namanya field research. Sementara ada yang library research. Library research itu duduk di balik meja, buka kajian, buka Al-Quran, dibaca, dipahami, dimengerti, ditafakuri, ditadaburi dengan kehusuan juga. Nah, itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau ada yang keluar berperang, hendaknya tidak semuanya keluar berperang. Ada yang mau tetap belajar, menuntut ilmu, yang fungsinya nanti saat perang usai, kemenangan diraih, pulang kembali, dia lantas menjadi penerang, penunjuk, pemberi penjelasan. Nah, yang belajar-belajar tadi tentu dialah yang menjadi penunjuknya. Nah, ini yang lebih disukai oleh Masruq bin Al-Ajda. Ini kisah prolog pertama yang ditulis oleh Syekh Mun'im Al-Hashimi di dalam kitabnya Asrul Tabi'in yang sedang kita baca ini. Secuil dari sirah Masruq. Beberapa potongan gambaran yang cantik dan elok yang kami ceritakan dengan detail ini, kita akan sama-sama selami, ujar Mun'im di dalam kitabnya ini. Kita lihat lebih dalam lagi, kita masuk ke padang luas milik seorang ahli ibadah yang khusyuk dan bertakwa. Inilah dia sosok Masruq bin Al-Ajda, salah satu dari 8 orang ahli zuhud yang ada di kota Madinah. Nah, kan kita sudah bicarakan beberapa ahli zuhud. Ini masuk pada ahli zuhud yang selanjutnya, yaitu Masruq bin Al-Ajda. Maka kitab ini Bapak Ibu selalu di awal ditunjukkan dulu figuranya. Selalu di awal ditunjukkan dulu gambaran awalnya. Ini loh yang sedang kita mau bicarakan. Ini loh prolog awalnya. Dari apa yang diungkapkan di awal saja sudah kebayang oleh kita bagaimana kehidupannya sosok tokoh yang sedang kita bicarakan ini. Kemarin
dengan ungkapan dua kalimat yang dia ungkapkan. Kalaulah seorang itu punya ilmu, cukup untuknya dengan ilmunya, dia lebih merasa takut kepada Allah. Dan seseorang itu cukuplah baginya dengan kebodohannya, lantas membuat ia merasa takjub dengan amalannya. Dengan ilmunya dia merasa takut kepada Allah, dengan kebodohannya dia takjub amalannya. Maka saking bodohnya takjub dia dengan amalannya. Tapi amalannya bagaimana? Ditunjukkan oleh tokoh ini sampai bengkak kakinya, tengah malam qiyamul lail dia kerjakan. Tuh saking bodohnya, itu pun masih sedikit gambaran amalnya. Kalau Masruq bin Al-Ajra itu sampai bengkak kakinya dan masih menganggap ibadahnya sedikit, lantas ini tamparan keras untuk kita. Kita belum sampai bengkak kaki kita, kita masih tidur dengan nyenyak di atas kasur kita. Kita awali pembacaan tentang nasabnya Bapak Ibu. Syekh Mun'im di dalam kitabnya menuliskan, inilah dia Masruq bin Al-Ajra bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Mur bin Salman bin Ma'mar, seorang imam yang menjadi panutan bagi kita, salah seorang ulama untuk kaum muslimin, salah satu dari 8 tokoh zuhud yang masuk dalam golongan kubara'ut tabi'in, tabi'in yang awal. Kubara'us sahabah itu Abu Bakar, Utsman, Ali, kubara'us sahabah. Nanti masuklah kita di tabi'in, kubara'ut tabi'in. Terdalam di dalamnya ini namanya sahabat senior, sahabat junior. Ini tabi'in senior, tabi'in junior. Nanti bawahnya lagi tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Bawahnya lagi tabi'ut tabi'in, tabi'in, 3 lagi derajatnya. Kita 14 abad masuknya kemana? Jauh. Dan lebih dahsyatnya lagi, kita banyak yang diikuti. Namun berhati-hatinya kita kalau salah ngikuti. Nah ini payah ya. Kenapa? Karena semakin zamannya berkembang, teknologi semakin maju, ini gampang. Bahkan sekarang kita bisa rasakan, tidak perlu cari guru jauh-jauh, handphone di tangan sudah bisa jadi guru. Google apa ini? Dia menunjukkan, Google yang menunjukkan. Jadi kalau ditanya siapa yang ngajari? Mbah Google. Itu ya Mbah Google ini itu yang ngajari. Muncul lagi teknologi yang canggih abad 21 mau ke 22 ini, apa? AI. Wah, AI buatkan video, dia yang buatkan video. Subhanallah, canggihnya dunia. Nah, siapa gurunya kalau begitu? Tetap kita harus ta'aluk kepada guru-guru ini, yaitu Rasulullah, sahabat kubara'us sahabah, sahabat-sahabat junior, tabi'in, kubara'ut tabi'in. Ada sahabat-sahabat tabi'in yang juga masuk pada junior. Nanti tabi'ut tabi'in, tabi'in. Masuklah pada asrul mazahib, muncullah para ulama mazahib. Maka mazhab-mazhab itu kemudian bermunculan. Itu setelah hampir 4 abad Rasulullah wafat, baru muncul mazhab-mazhab tadi dengan pemikiran-pemikiran yang semakin modern. Tambah lagi kita sekarang semakin modern. Subhanallah. Kembali lagi bahwa kesemuanya itu asasnya satu. Inilah dia mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang juga di bawahnya ada hadis An-Nabawi. Ini dia termasuk dalam golongan kubara'ut tabi'in, mengalami kehidupan pada 2 zaman, zaman jahiliyah dan zaman Islam. Memeluk Islam pada saat baginda Rasulullah SAW masih hidup. Jadi hitungannya ya orang tuanya sudah Islam.
Ini sama hitungannya dengan kita. Kalau zaman para sahabat kan ada yang sebelumnya belum Islam, ada yang masih memeluk ajaran jahiliyah. Lantas kemudian Rasulullah menggambarkan dan menyampaikan risalah nubuwahnya, risalah Islamiyahnya, baru memeluk Islam. Nah, sementara Masruq hitungannya sama seperti kita, begitu lahir keluarganya sudah Muslim. Diberi nama Masruq karena waktu kecil dia itu diculik. Masruq itu sarok. Dalam Al-Quran, siapa yang mencuri, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma battah. Dalam Al-Quran kan ada ungkapannya, maling, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Nah, potong tangannya, maka potong tangan ini pernah kita sampaikan, dalam pandangan kita seakan-akan sadis. Potong tangan. Nah, hukum Islam ketika pencuri ketahuan mencuri, potong tangan kirinya. Kok masih mencuri, potong kaki kanannya. Kok masih mencuri, potong tangan kanannya. Nih, silang. Nih, potong kaki kirinya. Kok masih mencuri, nggak bisa mencuri lagi, udah jadi timun dia. Nah, tapi potongnya kan tidak sampai ke pundak, potongnya hanya di pergelangan tangan, potong. Perintah memotong tangan tadi oleh misionaris, Bapak Ibu, oleh orientalis dibilang ini hukuman sadis. Padahal ternyata itulah hukuman yang paling ideal. Karena yang langsung menunjukkan trik itu adalah Allah, pencipta manusia. Coba katanya ulama kita, salah satunya Profesor Ahmad bin Haji, waktu itu sempat mengajar kami saat mengambil strata 2. Kalau saja hukum Islam itu berlaku, mencuri potong tangan, udah selesai. Potong tangan itu kan ada tenaga medis, dipotong tangannya. Nah, ini mungkin kisos itu masih ada di Saudi Arabia. Potong tangannya, selesai dipotong, dibalut, orangnya disuruh pulang, sudah bisa kerja lagi. Sementara hukum pidana kita, hukum perdata kita, terbukti mencuri, penjara. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Penjara itu banyak ruginya. Kenapa? Di penjara dia, kalau dia tulang punggung keluarganya, ada istrinya, ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya, siapa yang tanggung? Nah, kalau tadi dipotong tangannya, dia langsung pulang, seminggu sembuh, dia kerja lagi. Subhanallah, ini kalau melihat dari efektivitas hukum. Di penjara banyak lagi. Mestinya hukum itu katanya cepat, murah, tepat, dan memberi efek jerah. Itu kan asasnya hukum. Ketika dia dipotong tangannya, cepat, ulurkan tanganmu, potong, yang ini simpan, dikubur. Tepat, selesai, cepat, bisa kembali kerja. Beri efek jerah apa tidak? Oh, jerah. Orang yang lihat pun jerah. Dia mau curi lagi, ingat ya, tangannya sudah nggak ada jari-jarinya, jerahnya. Ketika dia masuk penjara, waktunya tidak cepat, lama, 6 bulan, 4 bulan. Tambah lagi tidak tepat, keluarganya jadi terbengkalai. Tambah lagi efek jerahnya dipertanyakan. Ketemu dedengkotnya pencuri di penjara, dicemooh, masa mencuri aja kau ketahuan, curi yang harga murah pula, masa ketahuan. Triknya begini, mau diajari mencuri di penjara, keluar dari penjara, terpikir olehnya trik-trik yang baru yang dikasih gurunya di dalam penjara, jadi tidak memberi efek jerah. Lantas salahkah? Ya tentu yang membuat manusia itu Allah, yang menunjukkan cara menangani manusia, Allah itu yang paling tepat.
Namun negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara hukum. Yang tentunya ini ada cara-cara trik untuk penegakan hukumnya. Nah, masruq artinya itu pernah dicuri. Saroko mencuri, masruq yang dicuri. Nah, kenapa dia diberi nama masruq? Karena waktu bayi dia pernah dicuri. Dia pernah diculik. Kemudian bayinya ini ditemukan lagi oleh ayahnya, sehingga oleh ayahnya Al-Ajda yang sudah memeluk ajaran agama Islam diberilah oleh ayahnya nama Masruq. Ini orang yang pernah diculik, yang pernah dicuri. Jadi kalau ada motor kita kok dicuri, itu namanya Masruq, kendaraan yang pernah dicuri. Nah, jadi jangan lantas mengikut, oh ini ulama bagus ini, kasih aja nama anaknya Masruq. Wah, siapa yang culik? Nggak pernah orang culik anaknya. Namanya Masruq. Nah, Masruq kan ulama tabi'in katanya. Ngikutin. Rupanya kenapa bapaknya memberi nama Masruq? Karena sewaktu bayi dia diculik, kemudian ditemukan kembali oleh ayahnya Al-Ajda, diberi namalah Masruq. Pada suatu hari, Bapak Ibu, Umar bin Khattab pernah menemui Masruq ini sambil berkata, siapa namamu, wahai saudaraku se-Islam? Dia menjawab, namaku Masruq bin Al-Ajda. Maka Umar pun berkata kepadanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Ajda adalah setan, engkau adalah Masruq bin Al-Ajda. Kamu ini dicuri oleh setan. Jadi Al-Ajda itu nama setan. Al-Ajda itu nama dari nama setan. Jadi Masruq bin Al-Ajda. Ujar Umar, siapa namamu? Namaku Masruq bin Al-Ajda. Subhanallah, kata Umar. Masruq diculik, Al-Ajda setan. Kamu diculik setan ini. Nah, itu kan ya. Oh tidak, kata Umar kemudian, engkau ini Masruq bin Abdurrahman, karena Al-Ajda itu nama setan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, begitu nanti dengan Masruq bin Al-Ajda, oh bagus nama ini, nama dikasih nama anaknya Masruq. Lantas siapa yang culik? Tambah lagi Al-Ajda-nya, itu nama setan. Setan mana ini yang dijadikan nama untuk anaknya? Ujar Umar, aku pernah Rasulullah bersabda mendengar Al-Ajda itu adalah nama setan. Maka engkau ini adalah Masruq bin Abdurrahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru namanya ini yang kita bahas. Nanti kita sambung lagi bagaimana kisahnya. Kita akan baca berikutnya insya Allah pada pertemuan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluma ma tanfa'na wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.